Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada hari ini, tanggal 3 April 2020, dari Filipi pasal 1 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-30. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kerinduan kami berjumpa dengan Tuhan melalui sabda-Mu. Roh Kudus-Mu berkuasa baik atas jemaat-Mu maupun hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Inilah doa kami hanya di dalam nama Yesus, firman yang hidup. Kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-30. Dengan perikop kesaksian Paulus dalam penjara. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara di dalam hidupnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, merebaknya ancaman virus COVID-19. Banyak orang mengalami psikosomatis, kondisi yang menyebabkan orang merasa sakit. Tetapi jika diperiksa hasilnya normal saja.
Banyak orang dihantui perasaan takut mati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti akan diperhadapkan dengan kematian. Orang kaya, orang miskin, orang hebat, bahkan orang susah tidak dapat menghindari kematian. Dan jika Bapak Ibu Saudara-saudara kematian sudah berhadapan dengan kita, maka harta kekayaan, pangkat, kedudukan tidak ada artinya. Sebab harta, kedudukan, pangkat tidak dapat menambah 1 atau 2 jam kehidupan. Dan ketika kematian itu datang, tidak ada yang dapat menghambatnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada manusia normal yang menghendaki kematian dirinya sendiri. Dan yang menarik dari tokoh Rasul Paulus, Rasul Paulus menyiratkan bahwa secara manusiawi, jika ia boleh memilih, ia senang untuk mati dan diam bersama dengan Kristus. Ayat 21 hingga 23. Cinta Paulus kepada Kristus begitu besar. Paulus merindukan untuk berjumpa dengan Kristus secara pribadi. Namun di sisi lain, Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus sadar hidupnya di dunia ini memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat besar. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus harus menghasilkan buah rohani dalam melayani jemaat. Komitmen ini merupakan ekspresi konkret dari cinta dan ketaatan Rasul Paulus kepada Kristus. Cinta dan komitmen Paulus ini terlihat dari bagaimana ia memandang segala sesuatu dari sudut pandang Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Rasul Paulus dipenjara, ia tidak menyia-nyiakan kesempatan demi memajukan Injil. Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti yang biasa kita dengar lagu, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus bahkan melihat pemenjaraan dirinya. Banyak orang yang beriman semakin dikuatkan imannya dan semakin berani memberitakan Injil. Ayat 12 hingga 14. Di tengah penderitaan yang dialami jemaat Kristen di Filipi, Paulus meminta mereka untuk bersukacita.
Paulus mengangkat pengalaman pribadinya sebagai seorang pemberita Injil yang harus dipenjara karena Injil yang disampaikannya. Akan tetapi dalam penderitaan ia bersuka cita karena Injil mendapat kemajuan. Banyak orang dalam penjara, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang kemudian menjadi percaya setelah mendengar Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara-saudara, ia juga mengangkat tokoh-tokoh lain seperti Yesus Kristus, Timotius, dan Epaphroditus. Contoh teladan dari Yesus yang harus mengalami penderitaan sebelum akhirnya ditinggikan oleh Allah. Filipi 2 ayat 6 hingga 11. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus memberi teladan kepada kita untuk tetap bersuka cita dalam keadaan situasi hidup yang sulit. Bahkan seperti yang kita alami saat ini, ancaman virus COVID-19. Paulus memberi teladan bagaimana tetap taat bekerja menghasilkan buah rohani dan membawa berkat bagi sebanyak mungkin orang selama ia masih bernafas. Hidup yang dimiliki oleh Rasul Paulus adalah hidup yang sungguh penuh arti. Dan kunci dari sikap mental dan cara pandang Paulus ini yang positif di tengah kesulitan hidup adalah cintanya kepada Kristus. Kristuslah yang telah menopang dan memberi kekuatan kepada Paulus selama hidup dan pelayanannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadilah Paulus masa kini yang selalu memberikan sukacita dimanapun kita berada. Jaga pola hidup sehat, taati himbauan pemerintah, jangan mati konyol karena hidup kita berarti seperti Paulus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati jemaat-Mu dan hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Jadikanlah kami Paulus masa kini di tengah-tengah merebaknya ancaman COVID-19. Dan terlebih-lebih ya Tuhan, kami mengambil hikmat dari situasi dan kondisi ini untuk tetap membangun hubungan yang indah, akrab, dan intim dengan Tuhan. Tuhan, tempat perlindungan kami. Ampun salah dan dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.